Elon Musk. Elon Musk lahir tahun 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Sejak kecil dia udah hobi baca buku sains dan komputer. Di umur 12 tahun, Elon bahkan berhasil bikin game komputer sederhana dan menjualnya. Perjalanan seriusnya dimulai setelah pindah ke Amerika. Elon mendirikan perusahaan pembayaran online yang nantinya dikenal sebagai PayPal. Tahun 2002, PayPal dijual ke eBay dengan harga lebih dari 1,5 miliar dolar. Dari situlah modal besar Elon Musk terbentuk dan jadi batu loncatan menuju impian gilanya. Waktu mobil listrik masih dianggap mainan aneh, Musk berani ambil risiko. Sekarang Tesla jadi pionir mobil listrik dunia, nilainya ratusan miliar dolar. Saham Tesla inilah yang bikin kekayaan Elon meroket sampai beberapa kali menggeser Jeff Bezos di puncak daftar orang terkaya. Tapi Musk nggak berhenti di mobil listrik. Dia bikin SpaceX, perusahaan roket yang punya tujuan bikin manusia bisa tinggal di Mars. Bukan cuma itu, lewat proyek Starlink, Musk bikin jaringan satelit untuk internet global. Inovasi ini bukan cuma soal bisnis, tapi juga mimpi besarnya, menjadikan umat manusia sebagai multiplanetary species. Dia juga penuh kontroversi, mulai dari cuitan nyeleneh di Twitter, gaya kepemimpinan keras, sampai beli platform Twitter dan merubah namanya menjadi X. Larry Ellison. Larry Ellison lahir tahun 1944 di New York, tapi besar di Chicago bersama bibinya. Ayah kandungnya meninggalkannya sejak kecil dan keluarganya hidup sederhana. Dia sempat kuliah di 2 universitas, tapi keduanya nggak diselesaikan. Setelah pindah ke California, Ellison kerja di beberapa perusahaan teknologi. Disinilah dia belajar soal pemrograman dan database. Tahun 1977, bersama 2 temannya, dia mendirikan perusahaan kecil bernama Software Development Laboratories. Perusahaan inilah yang nantinya berubah nama jadi Oracle Corporation. Oracle lahir dari ide membuat sistem database yang bisa dipakai pemerintah Amerika dan perusahaan besar. Produk mereka jadi pionir database relasional, fondasi dari banyak sistem teknologi modern. Kekayaan Ellison datang bukan cuma dari Oracle. Dia juga punya investasi besar di Tesla, real estate mewah, bahkan pernah beli hampir seluruh pulau Lanai di Hawaii. Semua itu bikin namanya identik dengan kehidupan miliarder super mewah. Larry Ellison sering masuk daftar 5 besar orang terkaya dunia. Kekayaannya puluhan hingga ratusan miliar dolar. Kisahnya bukti nyata kalau sukses nggak selalu butuh ijazah. Mark Zuckerberg. Ada seorang mahasiswa biasa di kamar asrama kampus. Cuma modal komputer dan ide sederhana bisa bikin platform yang sekarang dipakai miliaran orang. Itulah kisah Mark Zuckerberg. Mark lahir tahun 1984 di New York. Dari kecil dia sudah jenius dalam pemrograman. Bahkan saat SMA, dia udah bikin software bernama ZuckNet buat kantor ayahnya. Nggak heran, saat masuk Harvard, dia langsung dikenal sebagai anak ajaib di dunia coding. Tahun 2004, di asrama Harvard, Mark dan temannya bikin situs bernama The Facebook. Awalnya cuma buat mahasiswa Harvard, tapi cepat menyebar ke kampus lain, lalu ke seluruh dunia. Facebook jadi fenomena global, mengubah cara orang berinteraksi di internet. Perusahaan yang awalnya proyek kampus ini berkembang jadi raksasa media sosial. Dengan miliaran pengguna aktif tiap bulan, Facebook yang sekarang jadi bagian dari Meta Platforms punya kekuatan luar biasa dalam teknologi, iklan digital, bahkan politik. Dengan kekayaan puluhan hingga ratusan miliar dolar, Mark sering masuk daftar 5 besar orang terkaya dunia. Tapi ambisinya nggak berhenti di Facebook. Dia meluncurkan visi metaverse dunia virtual masa depan. Meski masih kontroversial dan penuh tantangan, langkah ini nunjukin kalau dia nggak takut bertaruh besar untuk masa depan teknologi. Jeff Bezos. Jeff Bezos lahir tahun 1964 di New Mexico. Saat kuliah di Princeton, Bezos fokus belajar teknik elektro dan ilmu komputer. Tahun 1994, Jeff meninggalkan pekerjaannya dan mulai membangun toko buku online di garasi rumahnya. Nama yang dipilih, Amazon. Awalnya banyak yang meragukan, tapi Bezos percaya kalau internet akan jadi pasar masa depan. Amazon nggak cuma berhenti di buku. Mereka masuk ke segala hal, elektronik, fashion, cloud computing, hingga film dan musik. Amazon Web Services bahkan jadi mesin uang terbesar perusahaan. Dari sinilah kekayaan Bezos melesat drastis, menjadikannya miliarder papan atas. Dengan harta ratusan miliar dolar, Bezos sempat bertahun-tahun jadi orang terkaya di dunia menurut Forbes dan Bloomberg. Dia juga mendirikan Blue Origin, perusahaan luar angkasa yang bersaing dengan SpaceX milik Elon Musk demi mewujudkan mimpi manusia hidup di luar bumi. Jeff Bezos adalah simbol mimpi besar yang jadi nyata. Dari garasi sederhana sampai gedung megah Amazon, dari toko buku kecil sampai ekosistem teknologi global, dia membuktikan kalau keberanian mengambil risiko bisa mengubah dunia. Larry Page.
Larry Page lahir tahun 1973 di Michigan, Amerika Serikat. Kedua orang tuanya profesor komputer, jadi sejak kecil ia tumbuh di lingkungan penuh teknologi. Minatnya pada komputer dan inovasi membuatnya masuk ke Universitas Michigan, lalu melanjutkan S3 di Stanford. Di Stanford, Larry bertemu Sergey Brin. Keduanya punya misi sama, bikin internet lebih mudah diakses. Mereka mengembangkan algoritma pencarian bernama PageRank. Tahun 1998, lahirlah Google mesin pencari yang kini jadi bagian dari hidup miliaran orang. Google nggak berhenti di mesin pencari. Mereka merambah ke Gmail, Android, YouTube, Google Maps, hingga kecerdasan buatan. Larry Page sebagai CEO membawa visi besar, membuat informasi dunia bisa diakses siapapun, dimanapun. Dari sinilah kekayaannya terus melonjak. Tahun 2015, Google bertransformasi jadi Alphabet Inc., induk perusahaan yang membawahi banyak inovasi. Dari mobil tanpa sopir, riset kesehatan, sampai teknologi masa depan. Saham Larry Page di Alphabet membuatnya masuk jajaran orang terkaya dunia. Larry Page bukan sekadar miliarder. Dia adalah inovator yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Sergey Brin lahir tahun 1973 di Moskow, Uni Soviet. Keluarganya pindah ke Amerika Serikat saat ia kecil. Ia lalu kuliah di Universitas Maryland sebelum melanjutkan studi doktoral di Stanford. Di Stanford, Sergey ketemu dengan Larry Page. Awalnya mereka sering debat panas tentang cara terbaik mengorganisir data di internet. Tapi dari perbedaan itu, lahirlah kolaborasi legendaris. Mereka menciptakan algoritma pencarian baru yang jadi cikal bakal Google. Google resmi berdiri tahun 1998. Sergey berperan besar dalam aspek teknis dan pengembangan awal perusahaan. Bersama Larry, ia membawa Google berkembang dari mesin pencari sederhana jadi raksasa teknologi global yang punya Gmail, YouTube, Android, Google Maps, dan segudang layanan lain. Tahun 2015, Google berubah jadi perusahaan induk bernama Alphabet Incorporated. Sergey menjabat sebagai presiden. Sahamnya di Alphabet bikin kekayaannya melonjak. Meski super kaya, Sergey dikenal rendah hati dan suka menyalurkan dana ke proyek-proyek inovasi, termasuk riset kesehatan dan teknologi masa depan. Jensen Huang lahir tahun 1963 di Tainan, Taiwan. Saat remaja, ia pindah ke Amerika Serikat dan tinggal di asrama sederhana. Ia belajar teknik elektro di Oregon State University, lalu melanjutkan ke Stanford University. Tahun 1993, Jensen bersama dua rekannya mendirikan NVIDIA. Saat itu, banyak yang meremehkan ide mereka, bikin chip khusus grafis yang disebut GPU. Tapi Jensen percaya, masa depan komputasi bakal bergantung pada kecepatan visual dan pemrosesan paralel, bukan cuma CPU. Awalnya GPU dipakai buat gaming, tapi seiring waktu, teknologi ini jadi tulang punggung banyak hal, dari animasi film Pixar, simulasi sains, sampai riset medis. Bahkan sekarang, kecerdasan buatan dan machine learning jalan berkat GPU buatan NVIDIA. Ledakan teknologi AI sejak ChatGPT dan model-model generatif lain bikin permintaan GPU meroket. Saham NVIDIA melesat, menjadikan Jensen Huang salah satu orang terkaya di dunia dengan kekayaan puluhan miliar dolar. Meski super kaya, Jensen dikenal sederhana. Ia sering pakai jaket kulit hitam khasnya di panggung presentasi, simbol bahwa inovasi lebih penting dari gaya hidup mewah. Steve Ballmer lahir tahun 1956 di Detroit, Amerika Serikat dari keluarga sederhana. Ia anak imigran asal Swiss. Ballmer kuliah di Harvard dan di sanalah ia bertemu dengan sahabat sekaligus partner bisnis yang mengubah hidupnya, Bill Gates. Tahun 1980, Steve memutuskan keluar dari sekolah bisnis di Stanford dan bergabung dengan Microsoft yang masih kecil saat itu. Gajinya hanya $50.000 setahun. Ballmer diangkat jadi CEO Microsoft pada tahun 2000, menggantikan Bill Gates. Di bawah kepemimpinannya, Microsoft tetap mendominasi pasar software dengan Windows dan Office, meskipun juga menghadapi tantangan besar dari Apple dan Google. Gaya kepemimpinannya keras, tapi juga penuh semangat dan loyalitas tinggi. Setelah pensiun dari Microsoft tahun 2014, Ballmer masih jadi pemegang saham besar perusahaan itu. Lonjakan nilai saham Microsoft terutama di era cloud membuat kekayaannya meroket. Kini, ia masuk daftar orang terkaya dunia dengan kekayaan lebih dari $100 miliar. Di luar bisnis, Ballmer terkenal sebagai sosok yang cinta olahraga. Ia membeli klub basket Los Angeles Clippers seharga $2 miliar dan kini aktif mendorong inovasi teknologi dalam dunia olahraga.